Got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, bread, up and down, bread, up and down, bread, up and down, whipping open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ega dari jurusan Teknik Informatika STIMIK Akbar, kelas TI 52. Di sini saya akan memaparkan mengenai proses perhitungan dari sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP atau analisis hierarki proses. Pertama-tama yang perlu kita ketahui, kriteria yang saya gunakan itu ada 3. Kriteria prosesor, RAM, dan harga. Dan alternatif yang saya gunakan pula itu ada 3, yaitu Asus VivoBook, Acer, dan Huawei. Yang pertama, menurut saya itu yang kita lakukan itu menentukan tingkat kepentingan kriteria, di mana range yang kita gunakan itu 1 sampai 9. 1 sampai 9 atau 1 sampai 7. Di mana jika yang dibandingkan itu kriteria yang sama, maka nilainya itu 1. Misalkan kriteria 1 dengan kriteria 1 dibandingkan itu hasilnya 1. Kriteria 2 dibandingkan dengan kriteria 2, maka hasilnya begitu pula 1. Dan kriteria 3 dibandingkan dengan kriteria 3 itu hasilnya juga pula 1. Nilai yang ada pada diagonal ini, nilai yang ada pada di atas diagonal ini, itu yang hanya akan kita cari. Kalau di bawahnya nih, rumusnya itu 1 per nilai dari kolom yang akan saya tunjukkan sebentar. Di mana kriteria 1 dengan kriteria 2 itu, kriteria 1 itu lebih penting daripada kriteria 2. Dan kriteria 1 mutlak penting daripada kriteria 3. Jadi yang dicari lagi tuh kriteria 2 cukup penting daripada kriteria 3. Sehingga hasilnya itu nilai pada diagonal di bawah angka 1 ini 1 dibagi 5. Untuk kriteria ketiga itu 1 dibagi 7. Begitu pula di sebelahnya 1 dibagi 3. Setelah ditentukan perbandingan kriterianya, kita akan melakukan proses perhitungannya. Di mana 1 itu kan tadi nilainya 1. Ini 5, 7, 3. 1 bagi 5 itu kan hasilnya 0,20. 1 bagi 7 itu 0,14. 1 dibagi 3, 0,33. Di sini saya mentotalkan nilai pada kriteria yang ada. Rumusnya itu sum C17 sampai C19. Hasilnya seperti ini. Begitu pula di sebelahnya, D17 sampai D19 dan sum E17 sampai E19. Setelah diketahui matriks berpasangannya ini, kita akan masuk pada normalisasi faktor Eigen. Di sini rumus yang kita gunakan itu rumus dari perkalian matriks 3 kali 3, di mana baris dikali kolom. Jadi rumus yang saya gunakan itu seperti berikut. C17 dikali C17 ditambah D17 dikali C18 ditambah E17 dikali C19. Hasilnya berikut. Di sini yang kita kunci itu hanya pada baris pertama. Karena itu yang akan menjadi patokan pada baris pertama juga. Yang hanya berubah itu kolomnya. Jadi yang di sebelahnya itu kita tetap menggunakan baris pertama, tapi hanya mengalihkan dengan kolom kedua. Di mana baris pertama C17
D17 dikalikan dengan kolom kedua baris pertama D17. Ditambah D17 dikali D18. Ditambah E17 dikali D19. Rumusnya saya tarik saja dari sini karena setiap baris itu rumusnya sama, hanya perkalian kolomnya yang berbeda. Kalau di bawahnya itu rumusnya baris 2 dikali kolom 1. Rumusnya sama dengan yang pada baris pertama. Perbedaannya itu hanya pada barisnya. Baris yang kita gunakan itu sebagai patokan baris kedua. Dan beginilah hasilnya dari normalisasinya. Jadi setelah kita mengetahui nilai perkalian matriksnya, kita jumlahkan. Di mana rumusnya itu sum H10 sampai J20. Begitu pula di bawahnya sum H11 sampai J11. Dan ini juga sum H12 sampai J12. Dan kita akan menentukan prioritasnya, di mana rumus prioritas itu adalah nilai dari jumlah kriteria dibagi dengan hasil sum dari total keseluruhan jumlah. Hasilnya seperti berikut. Di sini mutlak hasilnya adalah 1 apabila prioritas yang digunakan itu dicari nilai prioritas, mutlak hasilnya 1 apabila itu lebih dari 1 maka ada perhitungan yang salah pada matriks perkalian yang ada pada kolom ini, pada sel ini. Setelah diketahui prioritasnya, maka kita akan masuk pada vektor konsistensi, di mana rumusnya vektor konsistensi itu seperti berikut. Nilai pada karakter dalam yang kita tentukan pada awal tadi, di mana yang tingkat kepentingannya ditentukan, dikali dengan hasil prioritasnya. Apabila kita menentukan C1, maka kita juga akan berpatokan pada baris C1. Jadi C1 dikali prioritas untuk C1, C2 dikali untuk prioritas C2, C3 dikali dengan prioritas untuk C3. Kalau kolom di bawahnya itu yang berbeda hanya pengalian di tingkat kepentingannya yang menggunakan baris kedua. Tapi perkaliannya tetap menggunakan prioritas. Begitu pula sampai ke bawahnya. Dan di sini pula itu kita mentotalkan hasil dari vektor konsistensinya, di mana jumlahnya itu 9,16. Setelah diketahui vektor konsistensi, kita akan menentukan rasio konsentrasi, di mana yang ditentukan itu lambda max, CI, dan CR. Di mana rumus dari lambda max adalah total dari vektor konsistensi dibagikan dengan jumlah kriteria. Hasilnya seperti berikut. Kalau nilai CI itu rumusnya adalah lambda max dikurang jumlah kriteria, lambda max dikurang jumlah kriteria dibagi jumlah kriteria dikurang 1. Jadi di sini bisa untuk memudahkan kita ganti saja dengan 2 karena 3 kurang 1 kan sama dengan 2. Hasilnya seperti berikut, 0,03. Untuk CR nilainya itu adalah nilai CI kita bagikan dengan nilai mutlak yang telah ditentukan oleh metode AHP, di mana untuk kriteria 3 itu nilai mutlaknya 0,58. Sehingga hasilnya seperti berikut, 0,05. Apabila di sini itu lebih dari 0,1, maka dia itu tidak konsisten atau
nilainya ada yang salah. Jadi apabila lebih dari 0,1, kita akan mengulangi dari awal nilai yang digunakan. Ada rumus yang salah. Untuk perbandingan prosesor, rumusnya sama pada di atas. Hanya kita yang berbeda itu kita menentukan kembali tingkat kepentingan alternatif untuk prosesor yang untuk kriteria prosesor. Begini hasilnya. Rumus yang digunakan itu rumusnya sama. Begitu pula dengan kriteria RAM dan kriteria harga. Setelah diketahui nilai dari kriteria prosesor, RAM, dan harga, kita akan menentukan ranknya. Di mana alternatif C1 itu tadi kan Asus, C2 Acer Aspire, dan C3 Huawei. Rumus yang digunakan untuk menentukan rank itu adalah hasil sama dengan nilai yang ada pada prioritas untuk kriteria prosesor, kita kalikan dengan nilai yang ada pada faktor agent untuk prioritas prosesor juga. Ditambah prioritas untuk kriteria RAM dikali nilai prioritas faktor agent untuk RAM pula. Begitu pula selanjutnya. Sehingga hasilnya seperti berikut. Apabila yang dicari itu untuk kriteria 1, maka yang dikalikan itu kriteria 1. Apabila yang dicari kriteria 2, kita kalikan dengan untuk kriteria 2. Apabila yang dicari kriteria 3, maka yang dikalikan itu kriteria 3. Sehingga dapat dilihat sebagai berikut. Untuk urutan pertama itu ada pada alternatif ketiga, yaitu Huawei MateBook D. Untuk yang urutan kedua itu ada Acer Aspire 5, dan urutan ketiga itu atau urutan terakhir itu Asus VivoBook 14. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.